Halo, saya Agi Narotama. Saya adalah seorang pembuat musik untuk film atau yang biasa disebut sebagai film score composer. Musik scoring atau original score dalam film kita cari istilah yang tersimpel aja. Definisinya adalah musik yang menyertai sebuah film. Nah, kenapa original score ini penting dalam sebuah film? Karena dia membantu menceritakan jalan cerita dari filmnya. Tiap-tiap adegan, jika ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara visual atau secara dialog, disitulah musik berperan untuk memberitahukan kepada penonton apa maksudnya dari sebuah cerita ini. Sebenarnya, kalau boleh saya luruskan sedikit, ya, musik scoring atau original score itu berada di bawah elemen dari soundtrack. Jadi soundtrack itu sebenarnya adalah track suara yang berada di dalam sebuah film. Nah, dalam soundtrack itu ada beberapa elemen, ya, ada dialog, ada sound effects, ada original song, dan ada original score. Cuman orang juga sekarang menggunakan kata soundtrack itu untuk menyingkat dari istilah original song yang menurut saya lumrah-lumrah saja ya, karena memang itu yang dipakai di rilisan komersil seperti di platform streaming atau mungkin dijual secara fisik oleh CD. Mereka menamai itu sebagai soundtrack. Jadi karena terbiasa, jadi sekarang soundtrack emang dipakai untuk mendefinisikan lagu-lagu yang ada di dalam sebuah film. Nah, secara perbedaan sebenarnya secara fungsi ada perbedaannya juga, dan secara format juga ada berbeda. Secara fungsi, mungkin kalau original songs itu biasanya dipakai untuk adegan-adegan tertentu yang memang membutuhkan lagu tertentu, ya, yang sudah dikonsepkan oleh seorang sutradara. Misalnya ada adegan montage atau ada adegan yang tidak membutuhkan dialog, yang membutuhkan sebuah lagu. Tapi ada juga soundtrack atau songs ini dipakai fungsinya sebagai sesuatu yang keluar dari ambient atau dari lingkungan di dalam sebuah adegan film. Misalnya lagu yang keluar dari radio di mobil, atau lagu yang keluar dari sebuah speaker dalam sebuah cafe. Nah, disitulah lagu atau original songs itu dipakai. Sedangkan kalau original score, dia memang sangat mengikuti flow dari cerita tiap-tiap adegannya, dan biasanya formatnya adalah instrumental. Yang umumnya dipakai untuk original score itu biasanya format seperti simfoni orkestra, ya, atau mungkin lebih kepada ambience music. Sedangkan kalau original songs atau yang istilahnya soundtrack itu biasanya lagu-lagu yang berlirik, ya, yang ada nyanyiannya. Dan lagu itu bisa juga lagu yang baru dipakai, khusus dibuat untuk sebuah film, atau lagu lama yang ternyata dianggap cocok untuk mengisi sebuah film. Oke, untuk menjadi seorang musik scorer, tentunya skill musik sudah harus menjadi basic yang sudah sangat dikuasai. Jadi kita harus paham bagaimana bermain musik, dan kita harus paham dan menguasai teori-teori dasar musik. Ya, jadi kita sudah harus tidak berpikir lagi gimana kalau kunci A itu dimainkan di sebuah keyboard seperti ini, atau kunci C atau kunci D. Ya, itu sudah harus di luar kepala, dan bagaimana mengembangkan progresi dari chord-chord yang sudah ini tuh sudah harus berada di luar kepala. Itu pertama, itu skill pertama adalah musik harus menjadi skill dasar yang sudah harus dikuasai. Skill berikut adalah tentunya storytelling. Ya, kita harus punya skill dalam bercerita menggunakan musik kita. Ya, jadi dan itu sesuatu yang perlu dilatih, sama seperti kita berlatih instrumen musik, itu sesuatu yang harus dilatih walaupun tidak dalam proyek film sekalipun, ya. Jadi kayak kita membuat musik, tapi kita bayangkan ini sedang menceritakan apa, atau mungkin kita memakai sebuah visual atau sebuah foto, kita coba ceritakan foto itu kembali dengan musik kita. Storytelling inilah harus dilatih, ya, dan itu harus menjadi skill yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentunya kita harus punya filmmaking skill. Ya, filmmaking skill dalam arti kita harus paham
bagaimana sebuah film itu bekerja, bagaimana proses-proses dalam pembuatan film itu, siapa saja yang akan bersinggungan dengan kita dalam mengerjakan proyek sebuah film, dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan sekian banyak departemen dalam sebuah film, karena film itu sendiri itu adalah sebuah proyek kolektif ya, jadi mereka terdiri dari berbagai kru yang datang dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan. Ada yang dari fashion, ada yang dari penulis, mungkin ada dari arsitektur, ada yang dari fotografi gitu ya. Dan begitu kita sudah masuk ke dalam ranah film, kita semua melebur menjadi filmmaker, dan kita harus punya skill untuk filmmaking itu. Kita harus paham bagaimana kamera bekerja, bagaimana cara acting bekerja, kita harus paham. Skill yang terakhir itu adalah tentunya ini adalah sebuah bonus ya. Ini ada satu bonus yang menurut saya ini sudah menjadi keharusan untuk seorang film scorer di era sekarang, yaitu adalah skill untuk sound design. Ya, jadi skill sound designing itu sekarang sudah menjadi hal yang sangat-sangat bisa memperluas khasanah dan memperluas kreativitas kita dalam membuat musik. Kita tidak terpaku dengan instrumen-instrumen yang ada, tapi dari instrumen itu bisa kita kembangkan lagi. Bahkan kita bisa membuat musik dari sesuatu yang sifatnya non-instrumen. Ya, seperti misalnya saya merekam suara orang langkah kaki dan itu kita jadikan musik. Atau musik instrumen yang kita coba dikonstruk atau kita coba rubah karakteristiknya menjadi sebuah suara yang baru dan menjadi sebuah instrumen yang dengan suara yang baru. Jadi itulah tadi ada skill musik dasar, ada skill storytelling, skill filmmaking, dan skill sound design. 4 skill dasar ini yang menurut saya harus dipunyai oleh seorang music scorer. Dalam memulai sebuah project film scoring, tentunya dimulai dari pembacaan skrip ya. Jadi kita harus membaca skripnya terlebih dahulu, skenario filmnya. Karena skenario film itu adalah sebuah blueprint dari sebuah film, di mana dari satu catatan itu adalah semua kru paham dia harus melakukan apa. Dan jika ini dibaca oleh seorang pembuat musik scoring, dia sudah paham di bagian-bagian mana saja yang mungkin nanti akan perlu dipasang musiknya. Kemudian tentunya kita harus melakukan diskusi-diskusi dengan sutradaranya, ya, karena dia yang paling tahu nih film mau dibawa kemana arahnya. Dan ya setelah itu kita mulai bekerja. Mulai bekerjanya itu adalah pada saat film selesai syuting dan selesai proses editing, yang disebut sebagai picture log. Nah, dari picture log ini kita akan melihat kembali dari catatan kita yang di skrip dengan apa yang kita lihat dari editing ini, apakah memang semuanya matching, sesuai, atau mungkin ada yang perlu kita rubah. Jadi kita akan ada proses yang berikutnya, yaitu adalah proses menaruh cue spot. Istilahnya adalah cue spot. Ya, dan ini untuk acuan kita untuk timing di mana saja di adegan-adegan film itu kita perlu pasang musik, ya. Dan ini bisa mengacu dari hasil catatan kita atau mungkin dari brief dari seorang sutradara juga. Dan kemudian barulah kita memulai komposisi. Nah, komposisi ini memang banyak sekali metodenya ya. Awalnya ada yang memulai dari instrumen yang sangat simpel dulu, lalu dikembangkan menjadi instrumental yang lebih kompleks, atau dimulai dari suara melodi dulu, atau mungkin dari sebuah beat dulu. Nah, itu tergantung dari kebiasaan atau preference dari tiap-tiap musik scorernya. Dan setelah itu, baru kita perlihatkan kepada sutradara hasil dari musik yang sudah kita buat. Mungkin baru sekedar work in progress atau mungkin baru draft awal. Kita kasih lihat dulu, kita kasih dengar dulu ke sutradara sebelum kita melengkapi dan kita finalisasi. Karena jangan sampai kita udah finalisasi ternyata sutradara nggak suka gitu. Nah, kita harus dari awal kita terus berkomunikasi dengan sutradara, apakah ini sudah cocok, atau mungkin bisa, jika ini belum cocok, kira-kira mana yang bisa kita perbaiki. Jadi selalu harus ada komunikasi. Sampai akhirnya sutradara sudah happy dengan apa yang kita buat, barulah kita masuk ke tahap finalizing atau finalisasi, di mana di situ ada proses rekaman dengan instrumen asli. Misalnya kalau formatnya lebih orkestral gitu ya, kita mungkin perlu beberapa pemain gesek yang asli.
ketimbang memakai MIDI. Atau mungkin kalau ada vokal juga, ada humming, disitulah kita melakukan proses rekaman, dan setelah itu kita menggabungkan musik kita dengan audio yang lain, dengan dialog, dengan sound effect. Jadi kita tidak bisa stop di situ, kita terus mengawasi dan kita mengawal musik kita, jangan sampai musik kita juga jadi tabrakan dengan dialog, dengan sound effect. Kita duduk bareng lagi dengan seorang sound designer, kita duduk bareng, kita kulik bareng sama-sama secara level, secara balance. Baru setelah itu dengan sutradara kita kasih lihat lagi, dan sampai semuanya happy, baru kita anggap bahwa itu proyeknya dianggap selesai gitu. Tiap musik scorer ya, tiap film komposer punya alatnya masing-masing tentunya ya, punya metodenya masing-masing. Tapi yang pasti sekarang adalah di era digital ini hampir tidak mungkin kita tidak menggunakan software-software digital. Dan software digital yang mungkin menurut saya adalah yang sifatnya lebih ke industri standar, ya, sering dipakai di industri perfilman. Ya, kalau saya pakainya Pro Tools, ya. Ada teman-teman saya pakainya Logic Pro, ada juga yang pakai Ableton, ada juga yang bahkan pakai Fruity Loops, pakai Reason, ada juga, tergantung, ya. Tapi pada dasarnya adalah semua software ini sebenarnya fungsinya sama. Tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang kurang bagus. Sebenarnya tergantung siapa yang mengoperasikan, siapa yang menjalankan gitu. Jadi kalau ditanya software apa sih yang paling bagus untuk mengerjakan film, adalah software yang kamu pakai gitu. Oke, mungkin saya mau menjelaskan sedikit tentang skill yang menurut saya cukup penting untuk dimiliki oleh seorang film komposer sekarang, yaitu adalah skill untuk sound designing di dalam musiknya. Di sini contohnya adalah film dari yang sudah saya pernah kerjakan. Ini film dari Joko Anwar yang berjudul Siksa Kubur, tahun 2024 rilisnya. Dan di beberapa cue dari musik di adegan ini, ya, di adegan-adegan filmnya itu saya menyelipkan dan mensisipkan beberapa suara-suara yang saya rekam menggunakan alat rekam portable seperti ini, dan saya rekam misalnya suara di dalam kereta api bawah tanah kayak subway, ya, dan itu saya gabung dengan suara-suara instrumen yang akhirnya menjadi sebuah suara yang menurut saya cukup unik dan bisa dipakai di beberapa adegan. Salah satu contohnya adalah di salah satu adegan di film Siksa Kubur ini, di awal, di mana di adegan rumah sakit, di mana Sita dan Adil kecil ini mereka keluar dari ruangan dan Sita berjalan melangkahi korban-korban ledakan, ya. Nah, di situ ada musik yang saya ambil, yang tentunya saya buat dengan instrumen-instrumen yang konvensional seperti synthesizers, ya, strings. Tapi juga ada beberapa yang saya ambil dari hasil dari sound design, dari saya rekam dengan menggunakan portable recorder seperti ini, ya. Ibu ada. Hah? Nah, jadi kita bisa dengar di sini mungkin soundnya lebih kayak musik instrumen, ya. Tapi dari layer-layer ini ada satu layer, ya, yang sebenarnya ini adalah suara dari sound subway atau kereta bawah tanah, ya, seperti ini soundnya. Ya. Dan begitu digabung dengan musiknya, dia menjadi seperti ini. Ngapain sih? Aku harus tahu apa. Oke, tadi itu mungkin adalah salah satu contoh bagaimana skill sound design, ya, yang di mana saya menggunakan alat rekam yang sangat sederhana ini dan menggabungkan suara tersebut dengan instrumen musik lainnya. Dengan desain yang tepat itu bisa menambah suara atau membuat suara-suara musik yang kita ciptakan menjadi lebih unik dan menjadi lebih sesuai dengan tujuan dari sebuah adegan. Dalam hal ini adalah film horor, dan di adegan ini adalah kita pengen suaranya, objektifnya supaya orang itu terkesan merinding, ya, dan
itu sangat terbantu dengan suara rem kereta bawah tanah yang tadi sudah saya kasih lihat. Jadi ini salah satu contoh pentingnya sound design untuk seorang film scorer di era sekarang. Perbedaannya tentu dari objektif ya, atau dari fungsi, dari tujuannya. Kalau musik scoring untuk film jelas dia untuk memperkuat atau untuk membantu penceritaan, membantu storytelling dari adegan-adegan dalam film. Dan ada sisi kita harus coba mengenhance emosi orang-orang yang menonton dan memberikan ruang supaya mereka bisa ikut merasakan apa yang ingin dirasakan oleh cerita film ini. Itu kalau film. It's all about the story, ya. Nah, kalau untuk video game ada sama, karena video game rata-rata juga sama storytelling, tapi ada elemen ear candy yang mereka harus membuat orang betah untuk mendengarkan dan bermain game ini berjam-jam, berbelas-belas jam gitu ya. Karena kalau kita dengar memang suara musik di game ini biasanya lebih tidak sevariatif musik di dalam film, tapi secara sound mereka jauh lebih enak untuk didengar, ya. Karena mereka memang mendesain suaranya itu untuk bisa orang dengerin musiknya berjam-jam, berbelas-belas jam gitu ya. Dari game yang paling simple seperti game-game Tetris atau mungkin apapun ya, sampai game-game yang sifatnya lebih kompleks seperti game-game di PlayStation ya. Itu semua sama. Jadi ada elemen supaya orang bisa betah untuk bermain game ya, selain dari segi storytellingnya juga. Sedangkan kalau iklan juga sama, ya elemen awalnya adalah tetap storytelling karena iklan pun juga bagaimanapun mereka punya cerita dulu yang nantinya cerita itu dikemas yang ternyata adalah penjualan produk. Jadi ada sisi komersilnya juga, dimana kalau kita harus membantu dari penceritaan itu yang menjual sebuah produk, musiknya tentunya harus mendukung penjualan produk itu. Ya, kalau misalnya produknya produk keluarga, kita juga harus paham bikin musiknya yang family style itu seperti apa. Atau mungkin kayak misalnya produknya dikemas dengan cerita komedi, kita juga harus paham bagaimana mengemas produk ini dengan komedi yang membuat orang istilahnya adalah hook ya, atau mungkin nggak bisa lepas ini dari kepala dia karena terngiang-ngiang terus musiknya dengan produk ini ya gitu. Nah, itulah, jadi kalau iklan selain ada storytelling tentunya ada sisi kita harus membantu penjualan produknya juga. Caranya sesimpel komunikasi ya, caranya as simple as we communicate all the time ya. Jadi dari mulai bahkan dari sebelum membaca skrip pun kita harus banyak berdiskusi dengan sutradara, baik konteksnya di konteks ceritanya ataupun di luar konteks cerita, ataupun sekedar kita hangout bareng, ngopi bareng. Karena apa? Kita juga harus paham bagaimana seorang sutradara dari sebuah film berpikir, ya. Kita harus paham, oh dia ternyata nggak suka dengan style-style musik yang seperti ini, atau dia sangat menghindari penggunaan instrumen-instrumen ini. Kita harus paham, dan itu bisa kita dapatkan dengan berkomunikasi, ya, dengan hangout, dengan kita banyak bertemu dengan mereka. Kita satukan kepala kita dengan mereka, gitu. Dan begitu kita sudah satu kepala, satu visi, akan jauh lebih mudah, lebih efisien. Karena kita juga menjadi bagian dari apa yang mereka pikirkan, ya. Tinggal menjadi perpanjangan kreativitas dari apa yang mereka sudah konsepkan, gitu. Tantangannya sebenarnya adalah tergantung ya, berbeda-beda. Tantangannya tiap project film itu punya tantangan berbeda-beda. Ada dari tingkat kesulitan ceritanya, ada dari timeline yang mepet, ada dari timeline mepet dan budget yang kecil tapi maunya banyak, ada gitu ya. Jadi setiap project punya tantangan yang berbeda-beda. Tapi yang pasti setiap tantangan dalam film itu tidak ada yang membuat seorang film scoring itu harus menyerah, karena semua bisa dikerjakan dengan komunikasi yang tepat kepada sutradaranya gitu. Langkah awalnya sesimpel just do it sebenarnya ya, kerjakan saja. Jadi start dari sesuatu yang sangat-sangat simpel. Misalnya kita membuat musik yang sifatnya storytelling tanpa ada gambar dulu, tapi kita mungkin memberikan sedikit
definisi ini musik ini ceritanya apa. Atau kita bisa juga membantu dari teman-teman kita yang sedang membuat proyek-proyek film pendek, membuat ya film-film atau mungkin video-video liburan, ya video-video yang mereka mungkin butuh musik di dalamnya, dibanding mereka ngambil dari sumber lain. Coba deh kalian tawarkan, sini dong saya yang bikinin gitu ya. Nah, dengan demikian selain kalian juga mengasah skill, kalian juga memperluas network ya. Karena saya yakin dari 10 orang yang kalian bantu itu akan ada yang mereka nanti akan jadi filmmaker beneran. Dan itu yang kamu harus terus jaga hubungannya, karena saya pun juga dengan filmmaker yang saya bekerja sekarang itu kita start dari nol juga. Kita start dari sama-sama mengerjakan film yang kita nggak tahu ini mau diapakan gitu ya. Jadi kalian juga jangan takut untuk start dengan teman-teman yang mungkin mereka belum tahu mau kemana, tapi mereka punya kreativitas dan mereka punya tekad untuk mengerjakan film apapun hasilnya gitu. Karena memang film itu harus sesuatu yang harus dilatih, sesuatu yang harus selalu dikerjakan, baik hasilnya itu bagus, hasilnya jelek, itu harus selalu dikerjakan. Termasuk juga film scoring. Film scoring sesuatu yang harus selalu dikerjakan, baik ada project film maupun tidak ada project film. Ya, jadi makanya saya bilang kata yang paling tepat adalah start doing it today. Gitu. Menurut saya kita sudah jelas ya sekarang peraturan tentang undang-undang hak cipta ya dan hak kekayaan intelektual, bahwa segala sesuatu yang diciptakan baik itu notasi ataupun lirik itu adalah hak ciptanya melekat pada yang menciptakan. Dalam hal ini adalah jika saya mengerjakan sebuah musik untuk film, karena saya yang mengerjakan notasinya, saya yang memulai dari musiknya, berarti saya adalah pemegang hak ciptanya. Ya, apakah nanti film musik saya akan dipakai oleh PH-nya, itu berarti adalah hak masternya yang mereka pakai, yang digunakan untuk mengisi dalam filmnya. Jadi jika suatu saat ya, misalnya kayak musik saya mau dipakai oleh produser yang sama atau mungkin mau dipakai di film lain, tentunya harus ada proses perizinan lagi kepada yang punya hak ciptanya gitu. Karena memang peraturannya seperti itu sekarang ya. Jadi kita cukup appreciate dengan undang-undang ini karena kita jadi paham bagaimana sebenarnya proses dan sebenarnya gimana sih proses dari pemakaian musik yang sudah ada itu sekarang statusnya, dan hak-hak dari pembuatnya seperti apa, hak-hak yang membiayai itu seperti apa, itu semua sudah jelas ada di dalam sebuah undang-undang itu. Halo, saya Agina Rotama. Selamat Hari Film Nasional. Semoga film tidak hanya menjadi media hiburan tapi juga menjadi media bersuara bagi mereka yang tidak bisa menyuarakan suaranya.